Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah sempat hadir di tempat ini dengan sesi diseminasi saya tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif hari ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru, namun saya mau berbagi tentang pengalaman saya tentang budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru bergerak. Baik, budaya positif ini adalah lingkungan di mana nilai, sikap, dan praktik yang mendukung kesejahteraan individu dan kelompok serta menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembelajaran yang diterapkan dan dihargai di sekolah kita. Nah, itu budaya positif. Pengertian dari budaya positif. Baik, konsep-konsep budaya positif ini, yang pertama, paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol institusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di antara konsep ini, konsep budaya positif ini ada keterkaitan satu sama lain. Lanjut. Baik, paradigma belajar. Konsep paradigma belajar ini mengarahkan kita pada pergeseran, yakni dari proses pembelajaran yang pendekatan tradisional yang berfokus pada pengajaran yang berbasis instruksi saja. Akibatnya siswa jadi bosan, jadi jenuh. Nah, diubah ke pendekatan yang lebih berbasis pada pembelajaran aktif, kolaboratif, dan yang berbasis masalah yang kita sebut di era pembelajaran Merdeka Belajar ini dengan diferensiasi. Dengan paradigma baru ini menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dan mempromosikan otonomi siswa, sehingga terwujudlah siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu guru hebat? Kalau salah satunya mungkin bisa bicara. Oke, baik. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dimensi ini yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. 6 dimensi ini. Baik, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang dilakukan oleh seorang tanpa adanya paksaan atau dorongan dari luar, atau tanpa diberi penghargaan apapun. Itu keluar dari diri seseorang. Pendekatan disiplin ini menekankan pada pengembangan perilaku positif melalui interaksi yang penuh empati dan rasa hormat daripada mengandalkan hukuman, ya. Jadi ini refleksi untuk kita, para guru sekalian, untuk saya juga. Baik, disiplin positif ini juga berfokus pada membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa dan menetapkan ekspektasi yang jelas serta mendorong tanggung jawab pribadi dan sosial pada murid. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini
mengacu pada kebutuhan dasar yang fundamental, dasar sekali, yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari siswa tersebut. Lagi. Baik, untuk memenuhi kebutuhan ini, penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Ada 5 kebutuhan dasar yang melatar belakangi manusia, perilaku manusia. Di antaranya yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisik kita manusia. Kebutuhan akan rasa lapar. Itu adalah kebutuhan fisik dari manusia. Kebutuhan ketika kita seperti membutuhkan rasa lapar, kita tidak bisa konsentrasi. Siswa yang membutuhkan kebutuhan rasa lapar ini kalau tidak terpenuhi, maka siswa tersebut konsentrasinya akan berkurang. Kemudian yang berikut, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini kita perlu renungkan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita pernah lakukan kepada murid atau tidak? Sebagai guru pasti kita sudah melakukan, kita memberikan kasih sayang. Namun, apakah kita sudah menghargai murid itu? Kita menuntut murid untuk menghargai kita. Apakah sebaliknya kita sudah menghargai muridnya? Hal ini yang perlu kita tanamkan untuk murid-murid kita ke depan. Jadi kebutuhan ini harus kita tanamkan ke mereka, sehingga mereka datang sekolah itu mereka tahu tujuan mereka datang ke sekolah ini. Tujuan mereka untuk apa? Tujuan mereka untuk menerima pelajaran. Jadi kita harus membuat mereka rasa nyaman, memberikan rasa nyaman yang baik untuk mereka, sehingga apapun yang mereka terima pelajaran itu akan masuk dengan sendiri. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini ada pada satu pilihan atau beberapa pilihan yang ada pada muridnya. Kita memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih hal-hal apa yang disukai oleh mereka. Mereka berminat apa saja. Nah, itu ada pada kebutuhan kebebasan ini. Yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan diri. Penguasaan. Kebutuhan pada penguasaan ini kebutuhan yang mendominasi untuk orang lain. Kebutuhan penguasaan ini seperti terjadi pada kelas tertentu yang pernah saya ajar. Itu mereka ada siswa yang caper ya, cari perhatian. Caper, siswa caper, cari perhatian. Nah, dia akan mendominasi siswa yang lain. Nah, itu ada pada kebutuhan penguasaan ini. Caper, cari perhatian. Entah dia punya IQ-nya melebihi, akibatnya dia menguasai teman yang lain. Jadi teman yang lain sudah minjarlah dia. Baik, yang berikutnya kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, siswa datang, dia harus senang. Siswa yang datang di sekolah kita, mereka harus senang. Mereka harus senang. Apapun yang mereka lakukan di sini, kita harus membuat mereka muncul rasa nyaman. Akibatnya senang. Mereka senang. Berarti apapun yang kita kasih akan masuk pelajarannya. Apapun yang kita berikan itu akan masuk di dalam otak mereka. Baik. Yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Memahami motivasi ini berarti kita mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan dan keputusan siswa. Hal ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang didorong dalam diri siswa tersebut, dalam diri seseorang. Dalam diri seseorang, seperti minat dan kepuasan pribadi seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi
didorong dari luar. Misalkan dari teman atau dari gurunya, oh iya kamu harus belajar. Nah, itu dorongan dari teman atau dari gurunya. Itu motivasi ekstrinsik. Seperti di kita saat, oh ya kamu harus ini belajar, nanti dapat hadiah. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Kamu hebat, itu pujian, itu motivasi ekstrinsik masuk di dalam. Baik, sekarang contoh dari perilaku manusia itu. Nah, sekarang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, mereka melakukan disiplin itu karena takut. Karena mau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu. Takut, siswa takut. Kok buat apa ini? Karena takut. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik. Ini masuk dalam motivasi ekstrinsik. Karena dia mau, karena kita makan laut begini, warga, oh ya, sudah lakukan sudah. Ini motivasi ekstrinsik. Karena dorongan dari luar. Kita pakai mata begini, kita punya mata begini langsung ya, mulai. Oke. Yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan disiplin ini karena adanya penghargaan atau imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik juga. Karena iya, kamu harus belajar karena kamu akan dapat nilai yang baik. Itu otomatis. Atau kamu akan dapat ini uang dari ibu. Nah, itu pasti siswa siapa saja pasti akan mau. Nah, ini ada ketergantungan. Sifat ketergantungan ini ketika kita sebagai guru tidak memberikan imbalan itu, maka dia akan stop. Dengan sendirinya tidak akan ikut lagi. Sudah dia tidak akan ikut lagi. Stop di situ. Ketika ada guru lain yang mau memberi imbalan, nah itu mau dilanjut lagi. Dia mau termotivasi lagi. Seperti itu. Baik, yang berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, inilah yang harus kita terapkan di sekolah kita. Dengan mereka menghargai nilai-nilai ini, mereka akan melakukan disiplin dengan diri sendiri, dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Karena mereka sadar betul bahwa oh ini saya harus lakukan karena ini yang terbaik untuk diri saya. Ini kesadaran, ini yang disebut dengan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri yang keluar tanpa ada paksaan dari orang lain. Baiknya, ya kembali pada disiplin. Disiplin ini ada dua, disiplin bisa gagal dan disiplin sukses. Nah, disiplin itu bisa gagal. Gagal karena apa? Karena adanya hukuman. Karena adanya penghargaan. Adanya hukuman dan adanya penghargaan. Kenapa? Nah, perilaku seperti ini membuat siswa lebih menyembunyikan kesalahannya. Kalau hukuman, nah itu dia akan menyembunyikan dia punya kesalahan. Dia tidak mau terbuka. Dia tidak mungkin memaksa siswa toh. Dia takut. Dia sudah menyembunyikan kesalahan, dia takut dihukum lagi atau disakiti oleh guru atau teman yang lain. Kemudian kita sebagai guru terkadang kita memaksa murid tanpa mengetahui kepastian kejelasan dari murid tersebut. Hal tersebut akan memicu kegagalan seorang guru dalam mendisiplinkan anak. Yang dimaksud di sini adalah disiplin positif. Yang berikutnya itu adalah penghargaan itu. Nah, artinya perilaku ini tidak akan efektif dan ini akan merusak hubungan antara guru dan murid. Kenapa? Karena ketergantungan pada penghargaan itu. Penghargaan ini juga dapat mematikan kreativitas mereka. Hanya tergantung pada kita punya penghargaan. Kreativitas mereka tidak
akan muncul, tidak akan nampak. Karena mereka aktif hanya untuk dikasih penghargaan dulu. Ini akan mematikan. Jadi mohon maaf sekali lagi, Bapak Ibu guru hebat, bukan saya bermaksud untuk menggurui, namun inilah alasan saya untuk berbagi pengalaman saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, yang berikut adalah disiplin. Mengapa sampai sukses disiplin itu? Kenapa sampai sukses di sini? Karena adanya konsekuensi. Yang pertama konsekuensi dan sanksi di sini. Nah, konsekuensi dan sanksi ini dia hanya berlaku dalam jangka yang pendek saja. Karena ada konsekuensi dan sanksi. Nah, ini membuat siswa akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya sendiri ya. Ini siswa akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dalam arti ini perilaku yang akan memberikan penguatan kesuksesan disiplin pada siswa. Tapi ini dalam jangka waktu yang pendek. Makanya di sini dia akan lebih sukses ketika adanya restitusi. Restitusi. Nah, dengan memberikan penguatan restitusi ini, dia akan penguatannya dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa demikian? Karena melatih siswa bertanggung jawab untuk perilakunya, menghormati dirinya sendiri dan orang lain, memegang kontrol atas dirinya sendiri. Siswa tersebut lebih semangat untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga tidak ada terulang lagi kesalahan yang sama. Tapi kalau kita menghukum, itu parah. Baik, lanjut. Yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi adalah pendekatan dalam disiplin yang berfokus membantu murid memahami dampak perilaku mereka dan memfasilitasi perbaikan yang konstruktif. Posisi kontrol restitusi menekankan pada solusi yang membangun dan memperbaiki kesalahan, bukan pada hukuman. Tidak ada hukuman di dalam posisi kontrol restitusi, hanya memperbaiki dengan kata-kata saja. Baik, ada 5 posisi kontrol restitusi yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum yang pertama. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Posisi kontrol menjadi teman. Kita sebagai guru menganggap murid adalah teman kita. Yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer. Penjelasan berikutnya, penerapannya. Kelima posisi kontrol itu. Kasus di sini adalah kasus siswa sering terlambat masuk kelas. Di sini posisi kontrol kita sebagai guru sebagai si penghukum. Nah, di sini bahasanya akan keluar dari seorang guru, kamu selalu saja terlambat. Kamu selalu saja terlambat. Nah, itu penghukum. Itu akhir dari kalimat ini. Kalimat ini akan berakhir dengan hukuman. Kalimat ini akan berakhir dengan hukuman. Dan yang berikut, pembuat rasa bersalah. Nah ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Hari ini ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena ulangan kamu sangat buruk. Pembuat rasa bersalah. Siswa dengan cara seperti ini, siswa tidak akan tidak mau berusaha lagi. Karena apa? Malas. Karena saya sudah mengecewakan satunya guru. Jadi dia hanya terdiam saja, tidak mau buat apapun lagi. Yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Ayolah, demi ibu ya, lakukan ini.
Saya terlambat saja, karena sebut teman pasti akan bebaskan saya dari ini. Jadi karena kita berteman dengan posisi berteman dengan siswa, ini juga hal yang kurang pas di posisi ini. Karena apa? Pasti siswa akan menganggap, oh, guru tersebut adalah teman saya, jadi tidak apa-apa, saya terlambat juga pasti akan dibebaskan juga. Itu posisi kontrol sebagai teman. Baik, posisi yang berikut adalah pemantau. Nah, di sini ada sanksi atau konsekuensinya apa? Dia bertanya. Guru tersebut bertanya. Kalau posisi kontrol ini ada pada guru. Misalnya, sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika kamu melakukan kesalahan ini, jadi kita bertanya kepada murid, oh ini dia tidak ada pada hukuman, tapi dia berbicara tentang dia memantau. Sebelumnya dia sudah memantau, dia menilai anak ini, dia punya kelakuan bagaimana, baru dia catat semua. Jadi posisi pemantau ini sudah ada, dia punya datanya, dia berbicara sesuai data dari murid tersebut. Jadi bagus juga untuk posisi pemantau ini, karena dia memberikan sanksi atau konsekuensi kepada anak tersebut berdasarkan data yang sudah dia catat baik dari rekan guru yang lain maupun dari rekan siswa, dari sesama siswa mereka, atau dari observasi yang langsung terhadap siswa tersebut. Itu posisi pemantau. Sekarang posisi manajer. Nah, di posisi manajer ini sudah ada posisi teman dengan posisi pemantau ada pada manajer ini. Ada pada manajer ini. Nah, di sini, contohnya di sini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalimat pertanyaannya seperti itu. Jadi dia lebih memperbaiki, bukan hanya menghukum dan habislah itu. Anak tidak tahu apa kesalahannya. Kita tidak mencari solusi dari kesalahan anak, dan kita hanya menghukum, sudah, besok datang berulang lagi. Jadi ini posisi manajer ini sudah ada teman dengan pemantau. Dia tidak ada rasa marah terhadap anak. Dia wajar datar-datar saja posisi manajer. Dan posisi manajer ini ya dianjurkan untuk kita sebagai guru menerapkan posisi manajer ini. Baik. Kita sudah mempelajari tentang posisi kontrol. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas itu? Sama dengan peraturan. Misalkan di dalam biasa kita berkendara, pasti kita diwajibkan untuk memakai helm. Kemudian saat COVID melanda kita diwajibkan untuk memakai masker. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas dan peraturan. Perbedaan ada perbedaan atau tidak? Nah, ternyata di sini keduanya berperan penting, berbeda namun berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar positif yang baik. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan prinsip atau nilai yang dipegang oleh guru dan murid dalam kelas. Ini mencakup keyakinan, sikap yang mendasar bagaimana siswa diperlakukan, bagaimana interaksi dalam kelas terjadi. Keyakinan ini juga sering berhubungan dengan filosofi pendidikan dan tujuan pembelajaran, seperti penghargaan tiap siswa dengan penekanan pada kolaborasi atau dorongan untuk kreativitas. Itu keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas adalah aturan atau tata tertib yang ditetapkan untuk menjaga keteraturan atau kelancaran proses belajar mengajar di kelas. Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan. Jadi kita buat peraturan dulu. Di sini kita buat peraturan dulu, baru
kita masukkan ke dalam nilai-nilai yang kita sebut di sini adalah keyakinan. Jadi kita buat dulu peraturannya. Lanjut. Nah, sekarang kita membuat keyakinan. Tahapan ini guru dan siswa bersama-sama membuat keyakinan. Nah, dengan cara yang tahapan yang pertama itu kita diskusi dulu mengenai apa saja. Oh, misalkan contoh itu masuk dalam peraturan. Peraturan keyakinan dengan peraturan keyakinan pada nilai-nilai positif. Sedangkan peraturan itu pada aturan dan tata tertib. Baik. Nah, setelah kita sudah dengan murid tentang peraturan kelas, kita menuntut mereka untuk tempel. Mereka dengan sendirinya, mereka maunya bagaimana? Beri kebebasan untuk mereka sendiri mau mengatur dalam kelasnya mau bagaimana. Tinggal gurunya menambahkan sedikit saja, melengkapi. Mendiskusikan, kemudian guru dan siswa sama-sama merumuskan menjadi dari peraturan kelas itu menjadi suatu keyakinan. Setelah menjadi suatu keyakinan, kita tempel, memajang, dan itu ketika sudah dipajang, maka dengan sendirinya siswa akan memegang teguh nilai-nilai pada keyakinan dalam kelasnya. Baik, nah ini hasil dari keyakinan kelasnya saya, kelas 8. Sebagai wali kelas, ini adalah hasil keyakinan kelas kami. Di dalam keyakinan kelas, kita harus memahami keyakinan kelas mereka, sehingga kemana saja mereka pergi atau keluar, entah masuk di kelas mana saja, mereka akan memegang teguh keyakinan itu. Baik. Yang berikut 3 restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini melibatkan 3 elemen utama. Yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Kita buat stabil, jangan kita imbang-imbangi. Oh, kenapa kau beda dengan ini? Kita imbangi mereka. Jadi kita kasih stabil mereka, menstabilkan identitas. Kemudian ada tindakan yang salah. Jadi kita pas tepat sasaran kesalahan anak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas. Yang Bapak Ibu guru hebat sekalian, mungkin saya sudah melakukannya atau menerapkannya di kelas. Baik, ketiga elemen utama tersebut bekerja secara sinergis untuk membantu memperbaiki kesalahan dan membangun kembali hubungan yang telah rusak antara guru dan siswa tersebut. Nah, dengan ada 3 tahapan ini. Baik, dengan segitiga restitusi ini ada penerapannya, silakan Ibu. Baik. Seperti ini contohnya, silakan menyimak. Selamat pagi, Terima kasih. Baik.
diundang untuk kita membahas tentang Baik, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Penanganan kasus keterlambatan siswa. menemukan solusi bersama. Apakah Dewan siap? Untuk Dewan, terima kasih sudah hadir ya. Mari kita mulai dengan mendengarkan pendapat dari Dewan. Bagaimana keterlambatan ini dapat mempengaruhi kelas tersebut? Kami melihat Dewan sering tidur malam. Kami juga mengalami kesulitan saat membangunkannya pada kami. Jadwal tidur yang teratur dan mengawasi waktu tidur. Bagaimana dengan hasil jadwal? Apakah kamu bisa mencoba menyelesaikan hal ini? Baik, kalau begitu orang tua Dewan, apakah ada dukungan tambahan yang bisa kami berikan dari sekolah untuk membantu Dewan? Kami mengambil waktu tidur Dewan dan mendukungnya dalam kebiasaan tidur yang baik. Dewan, bagaimana perasaan kamu? Oke, baik. Dengan adanya kolaborasi ini ya Bu, harapan saya sebagai wali kelas ke depannya ada perubahan positif yang ibu dapatkan dari Dewan ya. Dan juga kerjasama sampai kalau sampai di rumah untuk bisa membina Dewan dalam keterlambatan ini supaya tidak terulang lagi. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Ini Iya. Dewan masuk kelas ya. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi siswa tersebut kita tidak perlu menghukum. Dengan cara seperti ini kita menangani kasus mereka. Panggil baik-baik. Kalaupun tidak mengikuti, maka panggil seperti Dewan dengan ibunya. Kita langsung memanggil orang tua mereka untuk hadir, supaya ada binaan khusus dari rumah juga. Baik, itu. Kesimpulan dari materi kita hari ini, budaya positif di sekolah menciptakan lingkungan yang mendukung inklusif dan memberdayakan semua anggota komunitas sekolah, meningkatkan kesejahteraan siswa serta mempromosikan motivasi dan penghargaan. Untuk mengimplementasikannya, penting untuk menerapkan strategi seperti disiplin positif, inklusi, melalui pelatihan tentang keberagaman, dan melibatkan orang tua serta komunitas dalam kegiatan sekolah. Studi kasus menunjukkan bahwa sekolah yang berhasil seringkali memiliki prakarsa jelas dan mendukung partisipasi yang aktif. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan rencana aksi yang jelas dan dukungan keberlanjutan. Langkah selanjutnya meliputi penyusunan rencana implementasi konkret, mengadakan pelatihan, dan melakukan umpan balik secara rutin untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian keberlanjutan. Jadi bukan hanya stop di situ saja, ada tindak lanjutannya. Sampai siswa tersebut kita lihat betul ada perubahan atau tidak dengan
tindakan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu Guru hebat sekalian, terima kasih banyak sudah berpartisipasi penuh dengan aksi saya hari ini. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru hebat sekalian terkait materi budaya positif ini. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ada yang mau sharing atau cerita, boleh. Dan saling menanggapi, berdiskusi sama-sama. Baik, Ibu Heni, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Di sini saya menanggapi menyangkut disiplin positif dan luar biasa. Ibu sudah menunjukkan kami cara bagaimana kami bisa menangani siswa yang sering terlambat ketika jam pelajaran sudah mulai. Nah, saya sering mengalami peristiwa itu, tetapi langkah yang saya ambil selama ini salah. Oleh karena itu, yang sudah Ibu tayangkan video yang tadi mungkin menjadikan itu salah satu petunjuk untuk kami, sehingga apa yang harus kami buat seperti yang tadi videonya, bukan diberi sanksi yang harus arahkan siswa untuk keluar menyiram bunga, dan itu hal yang salah, tetapi mungkin dengan memanggil orang tuanya untuk bisa berdiskusi mencari jalan keluar, sehingga siswa itu ketika kita lihat apakah kedepannya ada perubahan atau tidak, itu kita bisa ketahui bersama. Terima kasih, saya kembalikan. Saya punya kesalahan karena belum menanya kepastian dari anak itu, karena dia terlambat, belum sempat menanyai dia punya alasan keterlambatannya. Saya sudah langsung menghukum. Ini suatu kesalahan. Jadi dengan cara saya presentasikan tadi, saya berharap sekali Bapak Ibu Guru hebat sekalian, kita sama-sama, mari kita sama-sama membangun budaya positif di SMPK Sudama Kada dengan baik, sehingga hal-hal yang menghukum itu kita singkirkan sejenak. Mari kita bertanya, memberikan alasan yang baik, menanyakan alasan dulu untuk siswa itu, kenapa terlambat. Kenapa terlambat? Jangan sampai terlambatnya itu akibat dari mungkin ojeknya tidak ada, kendaraan yang untuk mengantar dia sampai ke tempat tujuan sekolahnya mungkin tidak ada, atau pas saat itu orang tuanya lagi sibuk, atau pas dalam perjalanan orang tuanya mungkin bannya pecah. Kita tidak tahu sampai di situ. Kita langsung menghardik anaknya. Hei, tidak. Tidak usah ada alasan apapun, berlutut. Itu suatu kesalahan. Dengan cara seperti itu, siswa tidak akan menyadari dari kesalahan. Besok orang itu akan ulang lagi. Orang yang sama. Orang yang sama akan mengulang hal yang sama. Kemudian yang berikutnya lagi, seperti kita selama ini selalu memarahi murid pakai sepatu putih. Kita guru sendiri tidak menyadari kita pun diri bagaimana kita menjadi teladan untuk murid. Ini bukan saya menggurui Bapak Ibu Guru hebat sekalian. Saya tahu kita semua orang-orang hebat. Namun kita menjadi teladan bagi murid kita. Hal ini yang perlu kita terapkan. Disiplin positif itu muncul dari hal-hal intrinsik dari dalam diri kita, bukan dorongan dari orang lain. Karena capek cari muka dengan kepala sekolah supaya dia terlihat bagus. Tidak, ya. Tidak seperti itu. Namun kita menyadari betul-betul itu kesadaran dalam diri kita.
sendiri dari dalam diri kita. Tanpa ada kesadaran diri, maka kita akan berulah terus. Contoh pribadi saya yang saya alami, selama ini saya selalu terlambat. Selalu saja terlambat. Tidak pernah henti-hentinya. Setiap kali mau siapapun itu, saya tidak pernah mau tahu. Mau itu orang tua, nah itu apa? Karena apa? Itu karena belum ada kesadaran dalam diri saya. Mau saya berubah atau tidak, itu belum ada kesadaran. Ketika kesadaran itu muncul dalam diri saya, maka dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain, saya dengan sendirinya datang tepat waktu. Tanpa harus, setiap guru disiplin. Tanpa harus ada orang menekan saya. Tanpa ada unsur tekanan. Selama ini kita mendidik anak dengan cara menekan. Tekan, bagaimana dia mau tumbuh naik. Kalau kita tonan naik terus. Bahasa kita pun di sini, kita tonan, kita tekan, bagaimana dia mau tumbuh. Sedangkan dia datang di sekolah, mereka datang di sekolah ini untuk menerima pendidikan dan menerima rasa diterima untuk nyaman di sini di sekolah ini. Tapi dengan gurunya, kita guru itu kita menekan mereka. Jadi mereka sebenarnya harus tumbuhnya ke atas, malah tumbuhnya ke bawah. Mungkin ada yang lain lagi mau menambahkan kata Ana. Ibu Rina mungkin mau sharing terkait murid. Ibu BK ini kita sharing supaya maksudnya ke depannya tidak perlu harus banyak orang. Satu orang akan satu lagi berubah satu lagi, satu lagi berubah satu lagi, itu saja. Kita sekarang kau. Dengan kita menggunakan bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya menyakiti perasaan terdalam siswa tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari seperti itu. Mungkin ada sharing lagi dari Bapak Pin, mungkin mau menambahkan lagi. Satu hal kecil untuk menuju kepada budaya positif sekolah atau disiplin positif yang harus diperhatikan oleh kita guru-guru hebat sekalian adalah yang pertama, kita mencoba menyusun rencana implementasi konkret. Lalu yang berikut, mengadakan pelatihan untuk diri, bukan untuk orang lain tapi untuk diri dulu. Kalau tadi dulu kita mengatakan bahwa kita itu sering terlambat datang sekolah, buat latihan untuk tidak datang terlambat ke sekolah. Lalu antara individu para pendidik, pengajar dan lain sebagainya itu sudah melakukan umpan balik, kolaborasi yang mantap. Karena ingat, ada korelasinya antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu, karena mata pelajaran saling korelasi, tidak berdiri sendiri, maka kita juga demikian. Kita kan tidak bisa berdiri sendiri, mengandalkan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain atau mengabaikan orang lain. Kita merasa bahwa kita itu makin itu hal-hal seperti ini memang kita membuat perubahan. Kalau kita tidak membuat perubahan, maka itu akan berjalan terus dengan hari yang sudah kita jalankan selama ini. Jadi dengan adanya kegiatan ini, saya pikir itu hal positif yang bisa mengubah paradigma kita berkelanjutan, tidak berakhir di satu itu, tapi berkelanjutan itu, dan kita berusaha untuk samakan diri kita dengan orang lain. Kalau berbicara soal lembaga, berarti kita berusaha untuk samakan lembaga pendidikan kita dengan lembaga pendidikan orang lain dari sekolah-sekolah lain. Mengapa mereka bisa, kita tidak bisa? Itu tergantung dari kita.
buat rencana yang bagus, ada korelasinya, susun program yang pas sesuai dengan lokasi waktunya, sehingga betul-betul itu dijalankan sesuai dengan yang kita rencanakan. Demikian beberapa hal yang perlu saya tambahkan kesempatan. Terima kasih. Saya kembali. Mungkin Bu Eci mau menambahkan. Oke, baik. Guru ini sebenarnya menghamba pada murid ya, bukan murid menghamba pada guru. Ingat ini, kita sama-sama mengutip bahasa ini, mengutip kalimat ini dengan baik. Guru menghamba pada murid, bukan murid menghamba pada guru. Kita menjadi teladan untuk murid-murid kita. Jadi kitalah yang menghamba pada murid. Untuk itu, Bapak Ibu guru hebat sekalian, ini cuma renungan untuk kita pikirkan bersama bagaimana solusinya ke depan. Saya mengharapkan ada perubahan di dalam SMPK Suramakaya. Sekian dari saya. Terima kasih semua Bapak Ibu guru hebat.